Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, di tengah kesibukannya yang begitu padat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga tetap saja menyempatkan diri untuk menyapa warga, terutama warga di daerah pemilihannya sewaktu pemilu legislatif 2019 lalu, yakni Dapil 4. Pertemuan dengan Iwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari soal informasi bakal digusurnya pedagang pusat pasar, bantuan sosial yang tidak merata, perbaikan infrastruktur, hingga persoalan minimnya gaji guru honorer di Kota Medan. Meski terus disibukkan dengan berbagai kegiatan yang cukup padat di lembaga DPRD Medan yang dipimpinnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga selalu menyempatkan diri untuk menyapa warga Kota Medan yang selama ini dianggapnya sudah berjuang untuknya. Hingga dirinya berturut-turut selama 2 periode terpilih sebagai anggota DPRD Kota Medan dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Seperti pada hari Jumat kemarin, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menemui masyarakat di 3 kecamatan Kota Medan yang merupakan bagian dari dapilnya sewaktu pemilu legislatif 2019 lalu, yakni warga di Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Medan Area. Lokasi pertama yang didatangi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga adalah Jalan Air Bersih Ujung Ganggani, Kecamatan Medan Kota. Yang cukup untuk hadir di semua undangan. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga di tempat ini disambut luar biasa dengan cukup antusias oleh warga yang mayoritas terdiri dari kaum ibu. Warga pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga yang mau datang ke tempat mereka. Kepada warga sekitar, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menyampaikan DPRD itu diinstruksikan untuk lebih banyak membantu masyarakat, terutama berjuang untuk masyarakat yang ada di daerah pemilihannya masing-masing. Karena itu ia selalu mendorong para anggota legislatif terutama dari Partai Gerindra agar selalu turun menemui masyarakat, mendengarkan keluhan mereka sehingga pembangunan kota dapat tersampaikan di daerahnya. Dalam kesempatan itu, Iwan Ritonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini mengajak warga untuk mendukung program yang tengah digiatkan pemerintah Kota Medan saat ini. Ke depan, ya DPR itu memang saya lihat difungsikan lebih banyak untuk membantu masyarakat. Terkait penanganan masalah banjir di Kota Medan, Pemko Medan kini terus berupaya melakukan penyelesaian secara bertahap dengan membangun drainase di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Pemerintah Kota Medan kan ada uang, ada anggaran. Anggaran ini kan harus direbut. Bukan direbut untuk kantong, tapi direbut untuk pembangunan di daerah masing-masing. Nah, sekarang persoalannya, maukah anggota DPR itu berjuang terhadap kepentingan untuk masyarakat di daerah dia? Bukan kepentingan hanya untuk di rumahnya, tapi untuk di daerah dia. Nah, inilah yang kita selalu perjuangkan soal pembangunan infrastruktur di daerah Dapil 4, di daerah Kecamatan Medan Kota, di daerah Kecamatan Medan Denai. Dan selalu kita kejar. Saya lihat kemarin di periode pertama kita masih lebih banyak anggaran itu kita kucurkan ke daerah kita. Nah, memang sekarang ada sedikit pergeseran karena ada janji Wali Kota Medan pembangunan itu supaya lebih prioritas di daerah Medan Utara. Maka sekarang Utara mungkin ada kenaikan anggaran sekitar 40%. Momentum pertemuan ini pun dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Warga menyampaikan masih banyak di antara mereka yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, warga juga berharap adanya perbaikan infrastruktur jalan di tempat mereka. Tidak hanya itu, warga yang berprofesi sebagai pedagang pusat pasar juga mempertanyakan informasi beredar bakal digusurnya pedagang pusat pasar sehingga hal ini membuat pedagang khawatir. Saya dengar tapi saya belum pasti. Saya baca di HP pusat pasar, saya dengar mau digusur Pak. Di situ kan banyak orang-orang pribumi yang memperjuangkan nasibnya Pak, yang cari makan di situ Pak. Saya dengar-dengar mau digusur Pak, apakah benar itu?
Itu aja Pak ya. Jika tetangga. Menyikapi aspirasi warga di dapilnya itu, Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga pun berjanji akan membawa berbagai persoalan ini ke dalam pokok pikirannya di DPRD Kota Medan agar nantinya dapat ditindaklanjuti Pemko Medan. Terkait informasi pedagang di pusat pasar Medan bakal digusur, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Dan ini sudah dikuatkan oleh surat dirut PUD Pasar Medan ke DPRD. Jadi warga yang menjadi pedagang di pusat pasar Kota Medan tidak perlu khawatir dengan isu tersebut. Karena sampai saat ini belum ada rencana penggusuran pedagang demi pembangunan di pusat pasar. Isu relokasi pusat pasar. Kita sudah menyampaikan kemarin ke beberapa pedagang di pusat pasar bahwasanya isu relokasi pasar itu sampai hari ini tidak benar. Dan itu sudah dikeluarkan oleh surat dari Direktur PD Pasar soal relokasi pasar, sehingga itu tidak benar ya, supaya seluruh pedagang pusat pasar tidak usah mendengarkan hal-hal yang begituan. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga pun menyapa satu persatu warga. Para ibu-ibu yang hadir terlihat penuh akrab dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu, sembari sesekali menyampaikan keluh kesah padanya. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Dalam pertemuan dengan warga, ia selalu membuat kuis atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada warga, lalu memberikan mereka hadiah. Hal ini untuk menjalin tali silaturahmi agar semakin erat. Usai menyapa warga di Kecamatan Medan Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga kemudian mendatangi masyarakat di Jalan Seto Lorong Damai, Kecamatan Medan Area. Iwan Ritonga! Iwan Ritonga! Sama seperti sebelumnya, kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga di tempat ini juga disambut dengan penuh antusias oleh warga setempat. Tempat penampungan air. Di Jakarta seperti itu banyak dibuat. Di sana, kalau asal hujan. Dalam pertemuan dengan masyarakat di Jalan Seto, Kecamatan Medan Area ini, Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan selama ini, sehingga dirinya 2 kali terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Medan melalui pemilu legislatif 2014 dan 2019. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga mengajak warga untuk mendukung berbagai program pembangunan yang kini gencar dilakukan Pemko Medan. Sebab pembangunan yang kini gencar dilakukan Pemko Medan adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat mudah beraktivitas dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Pak, katanya Bapak suka bawa ibu-ibu jamaah jalan-jalan. Kemarin memang 2019 saya sempat rencana mau maju jadi wali kota pada saat itu tahun 2019. Setelah terpilih, tahun 2020 setelah terpilih, kemudian semua lembaga survei itu kita paling tinggi. Pada pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga menyampaikan, dalam mendekati pesta demokrasi pemilu 2024 yang sudah tinggal beberapa bulan lagi, ia berharap warga Kota Medan agar turut menjaga ketentraman lingkungan dan jangan gampang percaya informasi hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Karena berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya menjelang pesta demokrasi, tensi politik meninggi dan banyak informasi-informasi hoax berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Ibu kan masih senam kan? Oh, ini orang senam. Nah, orang senam lagi nggak usah ikut berangkat lagi. Masa 2 kali. Kita kan berangkat minggu depan kan? Nah itu hari Minggu. Ayo. Menurut Iwan, informasi hoax dapat merusak tatanan bangsa dan negara kita serta merusak tatanan sosial. Karena itu ia menegakkan kepada masyarakat jangan gampang percaya dengan informasi-informasi seperti itu. Pertemuan dengan warga di Jalan Seto, Kecamatan Medan Area ini juga dibalut dengan suasana keakraban. Warga juga menyampaikan harapannya
agar Iwandi Toga yang akan maju sebagai anggota legislatif di DPRD Sumut pada pemilu 2024 mendatang tersebut dapat terpilih, sehingga kewenangannya lebih luas untuk membantu dan memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama di Kota Medan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyapa warga di Kecamatan Medan Area, masih di hari yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwandi Toga kemudian menemui warga di Jalan Denai, Gang 5, Kecamatan Medan Denai. Prabowo, Gerindra. Sama di tempat lainnya, kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwandi Toga di tempat ini juga disambut dengan penuh kekeluargaan oleh warga sekitar. Mursalin wala diwasahbihi ajmain. Amma ba'du. Oh, Al-Wasliyah. Oh, Muslim Al-Wasliyah. Alhamdulillah. Dalam pertemuan ini, lagi-lagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwandi Toga terus mengajak warga untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemko Medan. Ini tentang kalian bertiga dulu. Zaman dulu. Jadi tetap juga rakyatnya tetap miskin. Tuh lihat, saya harus cerita sedikit, ini panjang lagi nih, harus ceritakan soal ekonomi, ibu sekalian. Maghrib kan? Gade-gade. Ya, jadi ibu sekalian ya. Jadi soal rentenir itu nggak bisa kita inikan karena itu izinnya tuh nggak ada. Dia memang sebenarnya nggak bisa dipenjarakannya ibu karena legal itu, tapi kan dipermalukan. Sejumlah warga pun menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai perbaikan infrastruktur, bantuan sosial yang belum rata, masalah ekonomi, serta sulitnya lapangan kerja, hingga banyak warga yang mengambil pinjaman kepada rentenir melalui Megar. Amanah tidak bisa dikendalikan. Kalau dikendalikan dengan tegas, mungkin ratus ribuan rakyat Indonesia yang mati. Selain itu, persoalan gaji guru honorer yang masih sangat minim dan keinginan warga sekitar yang mengharapkan dibangunnya sekolah di tempat mereka. Sudah saya laporkan ke yayasan, tidak ada tanggapan. Ini mau saya mengapor ke Komisi 8. Dia tahu Pak, 2 tahun tidak keluar sertifikat saya. Kenapa itu? Sementara Dadamus dapat dia 33 juta. Ustadz itu Pak, Ustadz kepala sekolah ini, mak cakap. Inilah Pak yang ini Pak. Karena dianggapnya suaminya itu adalah pengkhianat. Karena tidak membela Soeharto pada saat itu. Dia merantau ibu sekalian ke luar negeri, ke Yordan, kemudian sekian 13 tahun di sana baru kembali ke Indonesia. Itulah seorang Prabowo. Lalu difitnah. Ini sekarang difitnah. Ibu sekalian, 2017 pemilu kali ini. Menanggapi aspirasi warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwandi Toga berjanji akan menindaklanjuti seluruh keinginan warga tersebut dengan membawanya ke DPRD Kota Medan. Menurut Iwandi Toga, soal sekolah, ekonomi dan guru, serta masalah infrastruktur menjadi perhatian serius baginya. Saya di sini, sekalian. Berpikir, kok bisa ibu yang kawin lagi ya, gitu. Kelewat ya, gitu. Nanti ibu undang saya pesta biar saya nyanyi mati lampu. Harapan kami mungkin apa yang disampaikan oleh tadi adik-adik panitia sudah menyampaikan. Itu saya akui 80% adalah mama. Gang apa nih? Gang 5. Ya, Gang 5 dalam rangka mendengar aspirasi oleh warga di sini. Ternyata warga itu adalah ada beberapa kategori. Yang pertama adalah soal meminta bantuan untuk pembangunan sekolah. Sekolah Aisyah ya. Sekolah Aisyah. Yang kedua adalah soal ekonomi yang susah, di mana-mana harga beras susah. Ya, memang betul ini adalah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya soal harga beras yang naik. Bisa 5 kilo itu sudah menjadi 75.000. 1 kilo dibeli 215.000. Inilah harapan kita kepada pemerintah khususnya pemerintah Kota Medan, kemudian Presiden, supaya harga beras ini menjadi perhatian serius terhadap masyarakat, karena sudah tidak bisa lagi untuk
kemiskinan makin menurun, gitu ya, makin meninggi kemiskinan. Ya, inilah harapan dari masyarakat yang kita dengarkan oleh yang saya dengarkan langsung di Gang 5 ini, ya, di Gang 5 ini. Bagi masyarakat Kota Medan khususnya Depel 4 yang meliputi Kecamatan Medan Genai, Medan Kota, Medan Area, dan Medan Amplas, sosok Iwan Ritonga dikenal sebagai sosok anggota legislatif yang santun, hormat kepada orang tua, dan peduli terhadap masyarakat. Banyak hal yang telah ia perjuangkan untuk masyarakat selama 2 periode menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Medan, sehingga banyak warga berharap sosok Iwan yang dikenal sederhana dan mudah senyum ini dapat memimpin Kota Medan ke depannya. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.